Baik Ibu Bapak, saudara-saudari, umat terkasih Tuhan, Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara, karena hari ini kita memperingati hari perjamuan Kudus Sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia, maka di Minggu tanggal 10 Oktober ini kita memakai tanda ibadah dari BNKP, yaitu Bantuan Pihak Kristo Protestan. Jadi semua gereja-gereja yang ada di bawah naungan PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia itu wajib kita pakai liturginya ketika liturgi itu dihadirkan bagi kita. Karena itu dalam ibadah ini saya menyapa kita dengan sapaan Nias atau BNKP. Ini juga saya baru belajar, tapi mohon dijawab nanti oleh Bapak Ibu Saudara sesuai dengan apa yang tercantum. Yahoo. Kalau kemarin saya dengar Pak Xiaomi kayaknya bukan Yahoo ya, tulisannya O tapi bacanya Yahoo, benar nggak itu Pak Ode? Ada mau begitu ya? Yahoo udah apa ya? Alasannya saya gitu ya. Orang Indonesia kita ya teman. Tapi mirip-mirip lah dengan Sumatera ya, ya. Saya ulang sekali lagi. Yahoo. Ya, itu arti shalom dalam liturgi BNKP. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau setiap salam dan sejahtera sudah kita sampaikan, berarti salam itu menjadi berkat bagi kita. Apapun bahasanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, tujuannya bahwa kita mau berbagi salam sejahtera. Bapak Ibu Saudara, ada pengalaman dari rekan pendeta yang sudah berumah tangga hampir puluhan tahun. Lalu dia berkata bahwa meskipun mereka sudah menjadi suami istri hampir puluhan tahun, tetapi mereka mengakui belum merasa cocok dengan pasangannya, baik sebagai istri, begitu juga sebagai suami. Mengapa ia katakan mereka tidak menemukan kecocokan, meskipun banyak hal yang membuat mereka cocok? Ia katakan bahwa dari segi suku saja ia sudah berbeda. Suaminya orang Solo, hamba Tuhan ini atau pendeta ini orang Sulawesi, sama-sama di Solo ya, tapi beda pasti. Logatnya, bahasanya, budayanya, apalagi karakter dan kesehariannya. Dari segi bahasa saja mereka katakan mereka tidak cocok. Apalagi dua pribadi yang disatukan menjadi suami istri, pasti bagaimanapun caranya disatukan pasti ada perbedaan. Tetapi sebetulnya dia katakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa meskipun mereka merasa belum menemukan kecocokan, tetapi yang bisa mencocokkan mereka itu hanya satu, yaitu firman Tuhan. Kalau istri tunduk untuk setia melakukan firman Tuhan, begitupun sebaliknya suami setia dan tunduk taat melakukan firman Tuhan, maka apapun perbedaan yang ada di dalam suami istri, maka mereka bisa sehati sepikir. Mereka satu di dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan disitulah kita pasti akan menemukan kecocokan. Tidak hanya kecocokan, tetapi kita bisa hidup sebagai pasangan yang saling berbagi, bisa sehati, bisa sepikir. Nah justru ini yang sulit Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa menyamakan apa yang ada di dalam hati kita dan juga menyamakan apa yang ada di pikiran kita. Mungkin pikiran kita berkata itu, tetapi hati kita mau ini. Begitupun sebaliknya. Sehingga kedua pasangan ini selalu tidak menemukan keseharian di dalam rumah tangga. Tetapi firman Tuhan membawa kita untuk belajar bagaimana setiap kita, baik sebagai suami, baik sebagai istri, begitu juga baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, mau mengutamakan firman Tuhan dan kita mau taat melakukan firman Tuhan.
bukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan mau kita bersatu. Tidak ada pikiran Tuhan agar umatnya ini pecah atau terbagi-bagi. Dalam doa Yesus kepada murid-muridnya, Ia doakan supaya kita menjadi satu. Tidak lain tujuannya kita dipersatukan, agar kita bersama-sama hanya fokus memuliakan Tuhan. Bukan melihat kelebihan kita, bukan melihat kekurangan pasangan kita, tetapi yang terutama hidup kita mau memuliakan Tuhan. Dan itu yang kita renungkan dalam minggu pagi Bapak Saudara. Kalau dalam bacaan kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga ayat 17 tadi, di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perpecahan dalam jemaat. Nah, apa yang menyebabkan ada perpecahan di dalam jemaat? Tidak lain karena masing-masing anggota jemaat tidak mau taat dan tunduk terhadap perintah Tuhan lewat firman-Nya. Karena masing-masing anggota jemaat merasa diri paling hebat dibanding dari yang lainnya. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bahwa kehidupan jemaat itu seperti anggota tubuh. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya perhatikan kepala ini atau mata ini atau pipi ini cuma diperhatikan, tangan dan kaki ini tidak pernah diperhatikan, atau perut ini tidak diisi pada waktunya, maka ia akan bisa berontak. Tangan, kepala, kaki bisa kuat, tapi kalau perut ini lapar, maka dia akan mempengaruhi seluruh tubuh kita sehingga kita tidak mampu melakukan apa-apa. Demikian juga di dalam jemaat, jika terjadi perpecahan, mau solid seperti apapun, mau kompak, mau kuat seperti apapun, kalau terjadi penggolongan, ada perkotak-kotakan, ada perpecahan, ada perselisihan, maka ini akan memicu untuk persekutuan itu menjadi berantakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 hingga ayat 17 ini berisi tentang nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tidak lain, nasihat Rasul Paulus ini bertujuan agar jemaat di Korintus seia sekata atau erat bersatu. Seperti yang kita baca pada ayat 10 bacaan kita, coba perhatikan lagi Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitabnya jangan ditutup meskipun sudah dibaca tadi. Jadi supaya kita bisa melihat dasarnya mengapa Paulus menerangkan seperti itu. Ayat 10 bilang begini, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Itu nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus memberi nasihat seperti itu Bapak Ibu Saudara, supaya jemaat di Korintus seia sekata dan erat bersatu. Hal ini dikarenakan karena Paulus mendapat laporan tentang pertengkaran, tentang perselisihan, tentang perpecahan dan penggolongan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Dan laporan atau info ini Paulus dapatkan bukan dari orang-orang yang suka gosip atau memang tidak bisa dipegang perkataannya, tetapi laporan ini langsung diterima Rasul Paulus dari seorang perempuan dari keluarga Chloe. Jadi tadi pada dibaca ya, bukan Chloe, dibalik Chloe. Chloe ini nama salah satu perempuan di zaman Yahudi taat, yang bisa dipercaya kesaksian atau perkataannya karena dia sudah terbukti hidup setia dan berbuat baik. Kehadirannya membawa damai dan dia boleh menjadi teladan di tengah-tengah jemaat Korintus. Sehingga ketika Rasul Paulus mendapat laporan dari salah satu keluarga Chloe ini, maka dia tidak lagi mempertanyakan bahwa benar memang terjadi seperti yang disampaikan. Meskipun nanti di depannya Rasul Paulus juga masih klarifikasi lagi.
Korintus. Tetapi laporan itu diterima dan benar, apa yang disampaikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di tengah jemaat. Nama keluarga Chloe ini disebut sebagai bukti bahwa Paulus paham akan situasi yang terjadi di jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena terjadi pertengkaran, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, terjadi penggolongan di tengah jemaat Korintus, inilah yang membuat Rasul Paulus menulis surat pertama kepada jemaat Korintus yang berisi nasihat tentang seia sekata. Dan harusnya di tengah situasi seperti itu, jemaat Korintus dan bahkan kita jemaat Gereja Mulia Purworejo harusnya semakin sehati sepikir di dalam Tuhan. Apa yang menyebabkan perpecahan di tengah jemaat Korintus, Bapak Saudara? Kalau kita baca 1 Korintus ini, memang selain Rasul Paulus yang mendirikan jemaat Korintus dan memberitakan pekabaran Injil di Korintus, ada pekabar-pekabar Injil lain yang juga datang melayani jemaat Korintus. Antara lain Apolos, Kefas, dan juga Paulus. Nah, karena itu orang mungkin yang senang dengan Paulus, maka ia digolongkan sebagai golongan pengikut Paulus. Nah, kalau ada yang tidak senang dengan Paulus, berarti orang itu suka atau senang dengan Apolos. Apolos ini terkenal pintar berkhotbah dengan bersemangat, pengetahuannya luar biasa, sehingga mungkin orang yang jemaat yang punya IQ yang sama dengan Apolos pasti juga senang dan masuk golongan Apolos. Dan ada juga golongan Kefas. Nah, orang yang tidak bergabung di Paulus dan golongan Apolos itu bergabung di golongan Kefas, sehingga di tengah jemaat itu terbagi-bagi. Ada yang ikut Paulus, ada yang ikut Apolos, ada yang ikut Kefas, ada yang ikut Kristus. Sehingga kalau di tengah jemaat Gereja Mulia mungkin seperti itu ya, ada 4 golongan. Misalkan kalau pendetanya orang Toraja, yang orang Toraja pasti suka pendeta. Yang majelisnya banyak mungkin Batak, jemaat yang dari Sumatera juga pasti senang ikut apa yang dikatakan oleh majelis diaken penatua. Dari Jawa ada, dari Ambon dan lain sebagainya. Nah, kalau di tengah jemaat terjadi pengkotak-kotakan atau golongan-golongan seperti itu, jemaat ini bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara seperti apa. Satu saja yang sudah sama-sama percaya Yesus, belum tentu pemahaman kita bisa sehati dan sedikit untuk melakukan firman Tuhan. Apalagi ada banyak golongan-golongan yang terdapat di tengah-tengah jemaat. Sehingga itulah yang membuat jemaat di Korintus berselisih. Apolos dan pengikutnya mungkin katakan, kami lebih hebat dari Paulus. Meskipun Rasul Paulus itu adalah rasul yang terkenal misinya yang sangat besar. Dia menulis banyak surat dan lain sebagainya. Tetapi mungkin orang lebih senang dengan Apolos dan begitu sebaliknya. Tetapi apapun begitu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Rasul Paulus sampaikan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 hingga ayat 9, kalau Bapak Ibu Saudara baca, mari buka 1 Korintus 3 ayat 6 dan 9 bilang begini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi nasihat Rasul Paulus ini mau mengatakan bahwa meskipun di tengah
diaken, penatua, para pengurus pelkat, dan semua warga jemaat yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai pengurus di tengah-tengah jemaat. Karena satu tujuan yang kita mau raih, yaitu hanya memuliakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan iman di tengah jemaat, bukan karena jasanya Paulus, bukan karena jasanya Apolos, dan bukan karena jasanya Kefas dan golongan Kristus dan lain sebagainya. Tetapi masing-masing kita dikaruniakan karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengajar, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa main musik, ada yang bisa doa, ada yang bisa menasihati, ada yang punya karunia untuk mendoakan dan lain sebagainya. Semua haruslah saling melengkapi dan bukan saling menjatuhkan. Jadi seperti di pengurusan pelkat, jadi bukan seksi ini lebih baik dari seksi itu, tetapi semua seksi bekerja sama untuk memberi pertumbuhan kepada jemaat di dalam iman kepada Tuhan. Itu tujuan nasihat Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat Korintus dan kepada kita, bahwa Paulus mungkin diperkenankan Tuhan untuk menanamkan pengajaran tentang Kristus, tetapi akan datang nanti orang yang juga berbeda dengan dia, yaitu Apolos, yang menyiram dengan lebih lagi menambahkan keyakinan di dalam hati jemaat untuk belajar firman Tuhan. Tapi perlu diingat bahwa semua upaya yang kita lakukan tidak lepas dari berkat Tuhan, karena hanya berkat Tuhanlah yang bisa memberi pertumbuhan di tengah jemaat. Iman kita tidak bisa bertambah kalau bukan Tuhan yang menambahkan itu bagi kita. Keyakinan kita tidak akan pernah bertumbuh kalau tidak didasarkan kepada percaya kepada Yesus. Jadi bukan karena si A dan si B, tetapi semua kita yang terpanggil hadir, baik sebagai anggota warga jemaat sekalipun, tujuan kita hanya memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada motivasi lain di luar itu, tolong dikoreksi lagi, bahwa benarkah kita sudah melayani Tuhan, ataukah apakah kita melayani keinginan kita sendiri dan bukan melakukan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, itulah yang memicu terjadi penggolongan dan perpecahan di tengah jemaat, karena yang satu merasa diri benar, yang lain juga demikian. Dan kalau semua orang hanya mau memuliakan Tuhan, tujuannya hanya supaya kita bertumbuh di dalam iman, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas firman Tuhan, maka saya percaya begitu ada gontokan tidak akan membuat jemaat ini pecah dan terbalik lagi, karena tujuan kita hanya memuliakan Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, motivasi dan tujuan kita untuk melayani di tengah jemaat tidak sesuai, tidak sehati, tidak sepikir dengan apa yang Tuhan mau, maka cepat atau lambat jemaat itu juga pasti menemukan percekcokan dan pertengkaran. Tinggal kita memilih, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita diberikan kesempatan saat ini untuk melayani Tuhan, maka marilah kita saling membangun, kita saling melayani. Apa yang kita punya kelebihan, kita menutupi kelemahan-kelemahan itu juga yang lainnya. Kelemahan yang lain dapat melengkapi kelebihan yang lain. Jadi dalam hidup ini kita saling membutuhkan. Tidak ada yang bisa hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, setiap kita butuh bantuan orang lain agar apa yang Tuhan mau itu ada di dalam hidup kita. Maka jangan lupa andalkan Tuhan. Tuhan harus menjadi fokus utama dalam setiap apa yang kita lakukan, bukan berpusat pada diri sendiri. Karena Tuhan mau gereja itu esa, tidak boleh pecah. Sebagaimana tujuannya, Ia memanggil gereja itu dari gelap kepada terang yang ajaib, agar semua orang hanya memuliakan Tuhan, bukan melayani kepentingan masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara
Purworejo, bahwa jangan biarkan persekutuan jemaat terpecah-pecah, terbagi-bagi karena terjadi kelompok-kelompok dalam jemaat yang menganggap diri lebih baik dari yang lain. Tetapi gereja dan jemaat harus tetap utuh. Gereja jangan terpecah-pecah hanya karena hawa nafsu manusia yang ingin diakui sebagai yang paling baik dan paling benar. Ingat sebagaimana nasihat Rasul Paulus tadi, ia katakan bahwa Kristus tidak terbagi-bagi. Kristus bahkan mendoakan kita agar bersatu seperti dirinya dan Bapanya. Dan dalam menjelaskan ini kepada jemaat Korintus, Paulus mengatakan bahwa adakah aku pernah membaptis di dalam namaku Paulus, tapi ketika dia melayani atas nama Tuhan. Itu menunjukkan bahwa motivasi Paulus dalam melayani hanya untuk memuliakan Tuhan, agar Tuhan juga memberkati dan memberi pertumbuhan di tengah jemaat. Sebagaimana yang kita baca di ayat 17 bacaan kita tadi, 1 Korintus 1 ayat 17 bilang begini, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kata aku di sini, yaitu Paulus menunjuk kepada Paulus diganti kepada setiap kita bahwa kalau Tuhan mengutus Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan tidaklah mengutus kita untuk melakukan kepentingan kita masing-masing, tetapi Tuhan mengutus Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memberitakan Injil. Dan itu bukan dengan hikmat perkataan, tetapi dengan hikmat Allah. Tujuannya supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ini tanggung jawab benar yang besar. Bagaimana supaya salib Kristus, pengorbanannya yang kita akan peringati hari ini tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan dan di tengah persekutuan kita. Maka marilah Bapak Ibu Saudara, kita hidup untuk memberitakan kabar sukacita, bukan memberitakan apa yang saya mau, apa yang kamu mau, tapi kita memberitakan kepentingan Tuhan agar pekabaran Injil ini, kabar sukacita ini juga boleh didengar, dialami dan dirasakan, bahkan diterima oleh semua orang. Dan semua orang sebagaimana dikatakan bahwa pada saatnya nanti semua orang bertekuk lutut dan semua mulut hanya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu tujuan kita dihadirkan, bukan terpecah-pecah dan terbagi-bagi, bukan melakukan pengkolongan-pengkolongan dan pengkotak-kotakan sesuai dengan keinginan kita. Karena pelayanan ini bukan soal rasa, bukan soal selera, tetapi kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau dan kamu mau. Tetapi semua yang kita lakukan dalam hidup ini tujuannya supaya jangan salib Kristus menjadi sia-sia. Kenapa titik penekanannya pada salib Kristus, Bapak Ibu Saudara? Karena kita sebagai orang percaya mengimani dan mempercayai bahwa lewat salib Kristus segala sakit penyakit, segala kutuk dosa sudah ditebus, sudah dihancurkan, sudah dihapuskan oleh darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Kristus, sehingga setiap kita diberkati dan kita bisa hidup melakukan kehendak Tuhan. Mari saya ajak kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Matius 8 ayat 17. Bapak Ibu yang dapat kita baca bersama-sama apa yang dikatakan di situ. Injil Matius 8 ayat 17 dikatakan Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya benarlah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi kita beriman bahwa lewat salib Kristus inilah kita telah ditebus dari kelemahan kita, dan Tuhan sudah menanggung segala penyakit kita, sehingga kita diberkati, kita diberi kesempatan untuk menikmati yang baik. Dan kalau kita sudah ditebus dan diselamatkan, bahkan segala sakit penyakit kita telah disembuhkan Tuhan, maka
Janganlah kamu pikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, dan jangan menganggap dirimu pandai. Kalau setiap kita melakukan nasihat Rasul Paulus ini, maka saya percaya, saya yakin, begitu banyak perbedaan di antara kita tidak akan membuat persekutuan kita terpecah belah, karena satu kerinduan dan tujuan kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Hal yang senada juga disampaikan Rasul Paulus kepada saudara kalau kita buka Filipi pasal 2 pada ayatnya yang kelima. Dikatakan di situ Filipi pasal 2 ayat 5 dalam begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kalau ayat 4 dia bilang, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tetapi sebaliknya ayat 3 bilang, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ini kadang yang agak susah di tengah jemaat. Kalau setiap kita mau menganggap orang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri, maka saya percaya tidak akan pernah terjadi percekcokan, pertengkaran, perselisihan, bahkan kotak-kotakan di dalam persekutuan kita, karena semua belajar untuk rendah hati dan mengutamakan kepentingan yang lain daripada dirinya sendiri. Dan itulah kunci dari jemaat mula-mula. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 pada ayatnya yang ke-46, ini yang membuat jemaat mula-mula diberkati dan setiap hari jumlah mereka bertambah, bukan terpecah-pecah tetapi bertambah karena mereka hidup sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, kalau jemaat Pria Mulia Purworejo ini juga mau diberkati Tuhan dan hidup menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan, maka setiap kita harus siap melakukan nasihat Paulus ini. Kisah Rasul pasal 2 pada ayat yang ke-46 bilang begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau jemaat di tengah persekutuan jemaat Pria Mulia ini mau bertekun dengan sehati, dan ketika kita berkumpul bukan berkumpul membicarakan hal lain, tetapi dikatakan di sini berkumpul memecahkan roti dan masing-masing bergilir bersama-sama memecahkan roti dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan apa akibat dari apa yang jemaat mula-mula lakukan? Mereka tidak hanya disukai semua orang, tetapi tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukankah itu tujuan kita, gereja yang dipanggil untuk juga agar orang lain diselamatkan? Tapi kalau kehidupan kita, kehadiran kita hanya menjadi batu sandungan, maka tugas kita masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Itu berarti bahwa kalau itu terjadi, kita masih melayani kepentingan kita, bukan melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau ciri-ciri pertumbuhan ini ada di tengah jemaat, maka itu berarti bahwa berkat Tuhan ada, memberi pertumbuhan bagi kita, agar kita tidak hanya disukai semua orang, tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah harusnya yang kita lakukan ketika kita diberi kesempatan untuk ikut merayakan dan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus saat ini. Kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Kristus yang rela mati untuk kita yang berdosa ini, agar kita yang tadi harusnya menerima hukuman dan kutuk dosa dibebaskan dari semua penyakit kita, disembuhkan, dan kita
diselamatkan karena Tuhan mengasihi kita. Ia tidak mau kita hidup di luar Tuhan, tetapi satu tujuan Tuhan agar jemaat ini tetap utuh, setia sekata, erat bersatu, sehati sepikir untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana hari ini, kalau saya tanya Bapak Ibu, kita pakai liturgi BNKP, pasti semuanya masih canggung ya. Kalau disuruh pilih, lebih enakan mana liturgi kita GBI atau BNKP, karena mungkin kita belum terbiasa, maka kita bilang, masih enakan GBI. Tapi apapun itu, mau GBKP, BNKP, GKJ, GKI, GBI, semua itu adalah alat Tuhan yang menghadirkan gereja agar bersatu untuk memuliakan Tuhan, dan bukan merasa benar dan malah terpecah belah dengan kebanggaan masing-masing jemaat. Ingatlah bahwa Kristus tidak terpecah belah, Kristus tidak terpecah-pecah, tetapi Ia mau setiap tubuh Kristus ini supaya sehati sepikir harus hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati.